Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat-sahabat pencinta Uhaib Official dimanapun Anda berada. Pada refleksi kali ini, saya akan menyampaikan sebuah kegalauan mengenai kondisi real bangsa hari ini. Negeri ini sepertinya bagaikan drama kolosal yang dibumbui oleh situasi yang sangat tidak menggembirakan, khususnya dalam persoalan politik, ekonomi, dan penegakan hukum. Nah, situasi seperti ini itu memberikan impact kepada kolektif memori rakyat Indonesia bahwa apa sesungguhnya yang terjadi di negeri ini. Sepertinya negeri yang kita cintai ini sedang dirundung oleh kesakitan dan kebencian, kemarahan dari rakyat Indonesia melihat bagaimana para elit-elit politik, penegakan hukum, dan bagaimana para bandit-bandit politik dan ekonomi yang saling berkompetisi, saling berebut kuasa, baik itu kuasa ekonomi dan politik. Dan sebagai rakyat hanya bisa menikmati satu kebohongan, kemunafikan yang dimainkan oleh para bandit-bandit politik dan ekonomi. Saudara sekalian, realitas seperti ini memberikan kesan bahwa negeri ini sepertinya tidak terurus. Para elit politik sibuk bagaimana jungkir balik, saling menyandra, saling berebut pengaruh dan kuasa, sementara rakyat banyak harus berjuang memenuhi kebutuhan kehidupan ekonomi yang semakin hari semakin berat dirasakan oleh rakyat, khususnya ibu-ibu rumah tangga. Dalam situasi seperti ini, sepertinya masyarakat nyaris kehilangan pengharapan, menjadi hopeless. Negara seperti tidak hadir di dalam realitas kehidupan yang kita saksikan setiap saat melalui media televisi dan media sosial adalah satu situasi kemarahan, kemuakan, dan masyarakat selalu bertanya, kemana pemimpin elit politik di negeri ini? Yang terjadi adalah justru perebutan wilayah kekuasaan politik, dan lebih celaka lagi, negeri ini sepertinya tidak punya aturan main, tidak punya aturan hukum. Tidak ada law enforcement, sehingga masyarakat seperti tidak percaya lagi kepada rejim ini. Masyarakat sudah kehilangan trust kepada pemerintah. Masyarakat mengalami disobedience, pembangkangan, disappointed, merasa terhianati
oleh para elit-elit politik, khususnya para politisi-politisi yang merasa mewakili kepentingan publik. Padahal publik sendiri tidak merasa terwakili karena tidak ada connecting link. Apa yang dirasakan, apa dipikirkan oleh rakyat tidak memiliki konektivitas, tidak memiliki channel frekuensi. Apa yang ada di istana, apa yang ada di lembaga legislatif. Jadi ada satu demarkasi, ada satu wilayah yang tidak pernah ketemu antara keinginan publik dan para politisi yang sibuk bicara soal kekuasaan, bicara soal bagaimana pertarungan kontestasi kekuasaan akan datang. Sahabat Uhaib yang saya banggakan, tema yang saya sebutkan tadi adalah negara dan para bandit. Saya baca buku Mansur Olson bercerita bagaimana perbanditan ekonomi dan politik. Beliau menyebut istilah roving bandit dan stationary bandit. Nah, bandit-bandit inilah yang menghiasi, yang menguasai negeri ini. Para maling, para mafia berkumpul. Dan para bandit ini berusaha mereposisi diri masuk di dalam struktur jaringan kekuasaan. Menjadi bagian instalator kekuasaan politik. Karena disitulah para bandit mencari makan, mencari hidup. Ekspresi bentuk bandit ini bisa bentuk buzzer, bisa menjadi instalator para penjilat-penjilat kekuasaan. Dan mereka mencari struktur kesempatan dengan mengeksploitasi emosional publik. Dan negara sepertinya tidak bisa menertibkan para bandit-bandit ini karena negara pun terperangkap bagian dari proses perbanditan itu. Nah, ini masalahnya hari ini yang terjadi di negeri ini. Di negeri yang kita klaim sebagai negara demokrasi, tetapi kita, bangsa ini dikuasai oleh para maling, para cukong, para bandit. Perbanditan inilah yang merusak imajinasi dan membentuk satu kemarahan publik. Seperti negara tidak mempan lagi mentertibkan para bandit-bandit ini. Negara sudah bagian perbanditan itu. Negara sudah menjadi bagian daripada predator. Negara terperangkap kepada moncong-moncong predator. Predatory state. Negara beralih fungsi menjadi predator. Memeras rakyat. Hari ini kita sedang menyaksikan bagaimana BBM naik. Pemirsa, pemerintah akhirnya mengumumkan kenaikan harga BBM. Untuk menyesuaikan harga BBM subsidi, antara lain Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter. Kemudian solar subsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter. Pertamax non subsidi dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter. Ini tadi tahunya waktu mau ngisi atau gimana? Iya, mau ngisi ini ya.
Padahal dikira masih belum naik Pak ya. Belum ya, dikira belum mau. Nah, terus ini kata petugas ada kenaikan. Heeh. Sempat kaget juga ini Ya Pak. sampai itu. Jadi uangnya pas-pasan ya jadi kurang. Ini jadi beli apa enggak ini jadi? Ya jadi ya sudah lama sampai antri sampai sana. Kepemimpinan rejim ini sudah mati angin, mati langkah. Bisanya hanya menaikkan BBM di tengah kesulitan ekonomi rakyat Indonesia. Ini sebuah ekspresi bahwa negara itu sudah menjadi predator terhadap rakyatnya sendiri, terhadap bangsanya sendiri. Pada sisi lain di sana ada para bandit-bandit yang merampok sumber daya alam, merampok sumber daya ekonomi. Para bandit politik juga bagaimana melakukan atraksi akrobat politik. Mencari cantolan-cantolan dengan para kekuasaan penguasa. Inilah lingkaran setan yang kita sedang rasakan hari ini. Di era reformasi hari ini. Di era demokratisasi. Kita bicara soal demokrasi, bicara soal reformasi, bicara soal otonomi daerah, bicara soal desentralisasi. Justru menjadi bumerang. Karena ada ruang terbuka. Ada struktur kesempatan. Munculnya para bandit-bandit. Baik itu bandit yang ada di pusat maupun di daerah. Memanfaatkan isu-isu otonomi daerah, isu desentralisasi, isu keterbukaan untuk melanggengkan bagaimana menguasai sumber daya ekonomi, menguasai sumber daya alam oleh para bandit. Profesor Mansur Olson menyebut sebagai roving bandit, yaitu orang-orang yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan. Dengan kedekatan itu dia memanfaatkan untuk mengakumulasi sumber daya ekonomi. Khususnya sumber daya alam yang kaya raya di negeri ini. Sahabat Uhaib channel yang saya banggakan. Roving bandit itu sudah bertransformasi ke daerah seiring isu desentralisasi, isu-isu demokratisasi mengiringi semakin menguatnya para bandit-bandit yang banyak bergentayangan di daerah sekarang ini. Kita tahu bahwa Indonesia rich in natural resource, kaya sumber daya alam. Tapi sumber daya alam itu yang dieksploitasi hampir semua di daerah. Termasuk Kalimantan Selatan yang kaya dengan tambang batu bara dan kelapa sawit. Tidak berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Tidak berbanding lurus bagaimana sumber daya alam yang rusak akibat eksploitasi. Industri ekstraktif, invasi para korporasi-korporasi yang jumlahnya ratusan dan menguasai lebih separuh wilayah-wilayah tambang dan kawasan di Kalimantan Selatan ini yang dikuasai oleh para bandit-bandit, para mafia tambang. Dan apa yang terjadi, sahabat-sahabat, kawan-kawan semua, sumber daya alam tidak hanya rusak, tetapi yang paling menyedihkan adalah perampokan terhadap lahan-lahan warga masyarakat. Bagaimana masyarakat terusir dari kampung halaman, masyarakat meninggalkan kampung halaman karena ada intimidasi yang dilakukan oleh para korporasi dan bekerja sama dengan aparat keamanan. It is empirical evident in from South Kalimantan Province. Nah, saudara sekalian, negara hari ini itu lebih care, lebih membela kepentingan para bandit
para roving bandit itu ketimbang bagaimana membela hak-hak human right, hak-hak warga untuk sebuah kepemilikan lahan tanah, tetapi negara, aparat keamanan lebih banyak membela kepentingan korporasi. Dan ini hampir terjadi di kawasan yang memiliki sumber daya alam, industri ekstraktif, tambang batu bara, dan terjadi konflik di mana-mana. Sepertinya negara tidak hadir membela kepentingan warga lokal, tetapi negara lebih membela para kepentingan korporasi. Ini cerita yang lain. Bagaimana lagi praktek korupsi di dalam pengelolaan sumber daya alam? Bagaimana para bandit-bandit ini memanfaatkan personal kontak yang memiliki jaringan dengan kekuasaan, merampok, mengkorupsi ekonomi Indonesia, membawa lari ke luar negeri, dan acap kali proses hukum tidak mencerminkan rasa keadilan bagi para mafia kelas kakap ketimbang para rakyat yang sekedar mempertahankan kehidupan mereka menjual kelapa sawit, dan itu dipenjara juga. Jadi ada rasa ketidakadilan, injustice feeling bagi masyarakat. Masyarakat betul-betul merasa tidak memiliki keadilan. Masyarakat dimarginalkan secara sosial dan ekonomi, walaupun mereka hidup di tengah sumber daya alam yang melimpah, tetapi mereka tidak menikmati sumber daya alam yang melimpah itu sebagai berkah, bahkan menjadi kutukan bagi masyarakat lokal. Saudara sekalian, ini penting kita diskusikan, penting kita wacanakan. Karena bagaimanapun juga, kita adalah pemilik saham yang sah juga di negeri ini. Jangan ada orang yang paling merasa memiliki negeri ini. Jangan ada merasa paling nasionalis, paling NKRI, paling Pancasilais. Sementara rakyat menjadikan hanya objek dari sebuah kontestasi kekuasaan politik. Misalnya menjelang pilkada, ya para politisi, pengusaha, saat-saat menjelang kekuasaan politik itu balaikan center class menyapa masyarakat, dan masyarakat sekedar menjadi objek agregasi dari sebuah kontestasi kekuasaan. Nah, di era demokratisasi ini, kita dulu membayangkan bahwa rejim Soeharto ini adalah rejim mafia, rejim predator, rejim otoriter. Justru hari ini sebuah perubahan yang kita idamkan sekian puluh tahun yang lalu dengan adanya reformasi ekonomi politik justru mengecewakan bagi rakyat Indonesia. Karena sumber daya ekonomi, ketimpangan ekonomi semakin menjadi-jadi. Dan kita tidak merasakan keadilan ekonomi sama sekali. Ekonomi hanya dikuasai oleh segelintir orang. Karena memiliki akses, memiliki relasi kuasa. Dan para pengusaha banyak menyusu dengan kekuasaan, difasilitasi oleh
kebijakan, diberikan perlindungan kebijakan, lisensi dan proteksi. Maka muncullah pengusaha-pengusaha semu. Pengusaha-pengusaha yang dibesarkan oleh negara. Bukan pengusaha yang lahir karena memiliki skill entrepreneurship. Tetapi dia menjadi besar karena difasilitasi oleh negara. Ini yang disebut oleh Yoshihara Konio sebagai erzak kapitalisme. Kapitalisme semu. Jadi pengusaha-pengusaha di Indonesia yang muncul ini sangat berbeda dengan seperti misalnya negara-negara di Asia Timur, Jepang, Taiwan, Korea. Dia muncul menjadi seorang pengusaha karena memiliki skill entrepreneurship. Beda dengan Indonesia. Menjadi pengusaha karena di backup, dibesarkan oleh negara dengan cara kolusi, korupsi, dan nepotisme. Ini yang oleh Profesor Konio disebut erzak kapitalisme. Kapitalisme semu. Nah, ketika majikannya ini rontok, sumber patronase ini rontok, maka dia juga ikut rontok. Nah, akhirnya nanti akan bermetamorfos, mencari cantolan, mencari patron baru. Ya, karena mereka ini bukan pengusaha yang mandiri, tetapi lebih banyak menyusu kepada kekuasaan. Maka negara pun bagian daripada predator. Negara juga sudah menjadi bagian dari mafia. Ini yang terjadi hari ini. Yang disebut era reformasi dan era demokrasi hari ini. Nah, pengusaha-pengusaha inilah yang pada akhirnya menjadi penumpang gelap. Karena dia memiliki kuasa modal, dia mengcapture, ya, dia mengcapture negara, menguasai partai politik, menguasai lembaga-lembaga demokrasi, menguasai instrumen-instrumen demokrasi untuk mengamankan kepentingan bisnis. Nah, relasi kuasa dan bisnis inilah yang menjadi satu problem yang serius di negeri ini. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, bagaimana kita melihat perkembangan politik ekonomi hari ini? Ini tidak lepas dari realitas politik yang diciptakan oleh kekuasaan, sistem kekuasaan kita. Sistem kekuasaan yang sama sekali tidak mencerdaskan nalar kita. Tidak mendidik masyarakat. Tidak mendidik bangsa ini. Jadi negara ini sudah menjadi klien dari kekuasaan ekonomi. Negara sudah menjadi klien dari, dan patronnya adalah pemilik modal. Kalau pada zaman Orde Baru, negara masih bisa mendikte bisnis. Tapi selepas tumbangnya Orde Baru, negara di-capture, dibajak, hijacked of oligarki, dibajak oleh kekuatan pemilik modal. Dan negara betul-betul terperangkap di dalam moncong para bandit, para mafia, para oligarki. Saudara sekalian, saya ingin mengulang kembali. Hari ini Presiden Jokowi, pemerintah Republik Indonesia memutuskan menaikkan bahan bakar di tengah kesulitan ekonomi masyarakat. Tidak ada pilihan lain bagi pemerintah kecuali memeras rakyatnya sendiri, menaikkan pajak. Tidak ada sumber-sumber ekonomi yang lain. Jadi negara sudah berperan menjadi predator, menjadi pemangsa kepada rakyatnya sendiri. Sehingga masyarakat kehilangan kepercayaan kepada pemerintah. Apapun yang dipidatokan, apapun yang diucapkan oleh pemerintah, apapun yang diceritakan oleh para elit-elit politik,
Masyarakat itu sudah muak mendengar semua itu. Ocehan-ocehan itu. Masyarakat lebih realistis. Bagaimana tingkat ekonomi masyarakat, jangkauan daya beli masyarakat semakin melemah. Pendapatan masyarakat menurun. Sementara harga bahan pokok itu semakin menaik. Dengan naiknya harga BBM ini, secara otomatis juga akan mengiringi kenaikan bahan pokok yang lain. Sahabat UHAIB Channel yang berbahagia, saya kira kita sepakat. Harus kita kritisi kebijakan pemerintah ini. Dan harus kita gelorakan secara terus-menerus. Saya sebagai seorang akademisi nggak pernah bosan dan capek menyuarakan seperti ini. Karena itu bagian dari tanggung jawab intelektual kita. Bagian dari sebuah tanggung jawab kita sebagai anak bangsa, dan kita tidak ingin melihat bagaimana bangsa ini terperangkap terlalu jauh di dalam kerusakan-kerusakan ekonomi. Dan ekonomi hanya dikuasai oleh segelintir orang. Itulah bandit-bandit ekonomi. Mengamputasi negara ini. Negara tidak berdaya. Karena negara juga bagian daripada mafia. Negara bagian daripada predator. Dan bekerja sama dengan para bandit-bandit itu untuk mengakumulasi sumber daya ekonomi. Menguasai kekuasaan politik. Jadi politik dan ekonomi itu satu kesatuan yang dimainkan para bandit ekonomi dan bandit politik. Ini keprihatinan kita semua. Oleh karena itu kepada adik-adik mahasiswa, dimanapun Anda berada, mari kita gelorakan bahwa masa depan bangsa ini, masa depan negara ini, di tangan Anda, di tangan kita, para akademisi, para intelektual, kelompok-kelompok sipil, civil society, harus kita gelorakan bahwa any something wrong, ada sesuatu yang salah. Negara ini salah urus. Negara yang kaya sumber daya alam. Tetapi kita masih banyak orang yang miskin. Masih banyak gelandangan. Masih banyak orang nutrisi stunting. Di mana-mana. Masih banyak orang yang tidak bisa sekolah, kuliah anaknya. Karena kesulitan ekonomi. Oleh karena itu, bagaimana melihat sumber daya alam yang kaya ini menjadi satu berkah bagi bangsa Indonesia, sebagaimana di dalam konstitusi negara pasal 33, kekayaan sumber daya alam dikelola oleh negara untuk kepentingan dan kemakmuran bangsa ini, bukan kepentingan dan kemakmuran segelintir orang, khususnya para bandit-bandit ekonomi itu. Dan ini refleksi hari ini dari UHAIB official yang selalu menggelorakan secara kritis, secara akademikly, dan tiada pilihan lain bagi kita, harus selalu menggelorakan, harus menyamakan persepsi. Kita harus melawan para bandit-bandit politik yang merusak ekonomi di negeri ini. Mudah-mudahan kita sebagai bangsa tidak terperangkap terlalu jauh dan kita menjadi bangsa yang hina di tengah sumber daya alam yang kaya ini. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua masih memiliki optimisme. Walaupun kita lihat realitas sosial ekonomi dan politik dan penegakan hukum kita semakin jauh dari harapan dan keadilan bagi warga negara Republik Indonesia. Terima kasih. Salam merdeka. Salam melawan oligarki mafia. Salam bermartabat dari saya, Dr. Muhammad UHAIB As'al. UHAIB Official Channel. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka. Lawan demokrasi oligarki.
Terima kasih.